Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat datang kembali kita sekalian. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya satu minggu yang sudah kita lewati hingga hari ini, Tuhan sudah pimpin pelihara kita sehingga kita boleh berbakti kembali lagi kepada Tuhan, menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kristen Baitani Jemaat Aletheia yang beberapa waktu lalu merayakan ulang tahun yang ke-24. Bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah di momen ini Jemaat Aletheia Gereja Kristen Baitani boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan atau perenungan firman Tuhan kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tinggal di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kembali oleh karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati persekutuan berbakti kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah kepadamu, dan khususnya saat ini kami belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin pelihara kami ya Bapa. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya akan ulangi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan isi daripada surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan ketika itu kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang saat itu sedang melayani di sebuah tempat yang bernama Efesus, khususnya pada bagian pasal 4 ini, sangat syarat dengan prinsip kekristenan, yakni berbicara mengenai kebenaran yang sesungguhnya dari firman Allah yang akan menyelamatkan orang percaya dari pengaruh pengajar sesat. Yang kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, di situ dikatakan ada pendusta kebenaran. Sehingga baik Timotius maupun orang Kristen diharapkan untuk tetap setia ikut Tuhan Yesus. Salah satunya setia dan taat berbakti kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi seperti saat ini, yang mengharuskan kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, seperti bekerja sampai kepada ibadah. Berkaitan dengan ibadah di situasi seperti ini, tentunya akan memberikan kesan dan dampak tersendiri bagi aktivitas kerohanian kita, Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan kondisi yang seperti ini dapat menjadikan kita bosan. Kondisi yang seperti ini dapat menjadikan kita malas untuk menikmati persekutuan atau ibadah kita. Yang tadinya ibadahnya bersama-sama di gereja, sekarang harus di rumah masing-masing. Yang tadinya dengan firman Tuhan secara langsung, sekarang hanya bisa melalui video live streaming. Tentu kita meyakini bahwa ini terjadi atas kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan, seharusnya kita akan tetap menjalaninya dengan bertanggung jawab dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi inilah yang mendasari saya secara pribadi untuk membagikan renungan kali ini dengan tema faedah dari ibadah. Faedah dari ibadah. Dengan harapan dapat mendorong semangat jemaat Tuhan, semangat kita sekalian untuk tetap rajin beribadah, untuk tetap rajin berbakti kepada Tuhan, meskipun di suasana ibadah di rumah masing-masing.
Dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Seluruh aktivitas pergerakan tubuh kita ini memang terbatas adanya, saudaraku. Namun ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan dalam keterbatasan tersebut melakukan sesuatu yang sangat bernilai, yakni ibadah. Ibadah artinya kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Itu sebab dikatakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada manfaat, ada faedah dari ibadah tersebut, Bapak Ibu. Mengapa ibadah itu dikatakan berfaedah atau bermanfaat? Yang pertama kita dapat melihat, ternyata di dalam ibadah itu ada mengandung janji, Bapak Ibu. Mengandung janji. Yang pertama dikarenakan ialah di dalam ibadah ada janji Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin ini hendaknya menjadi orientasi kita ketika mengikuti setiap ibadah atau kebaktian yang ada. Orientasi artinya pandangan yang mendasari pikiran, perhatian kita atau kecenderungan kita dalam bertindak. Jika kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan setia serta taat kepadanya, saudaraku. Dan Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kita ada. Dan tempat yang Tuhan Yesus maksud itu ialah di surga. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi inilah hendaknya yang menjadi penyemangat kita, memotivasi kita ketika kita beribadah, ketika kita berbakti kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah. Bahwa ketika kita beribadah, kita sedang memelihara janji Tuhan, kita sedang merawat janji Tuhan, kita sedang menantikan penggenapan dari janji Tuhan, yakni hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, ketika hal ini yang menjadi orientasi kita, tentu ketika kita beribadah, kita tidak lagi menjadikan ibadah itu seperti sebuah rutinitas atau kebiasaan yang sudah terjadwal, Bapak Ibu. Mengapa? Kalau kita hanya menjadikan ibadah hanya sebatas kebiasaan rohani atau rutinitas belaka karena memang sudah terjadwal atau karena memang ini sudah hari Minggu, maka sudah waktunya kita beribadah, maka ibadah yang demikian hanya akan menjadi kebiasaan saja, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dapat membawa faedah, bagaimana mungkin akan membawa dampak yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian kita tidak akan lagi ibadah itu, kita lakukan ibadah hanya karena kita sempat, atau ada waktu luang, atau ada waktu kosong. Nah, ada kebanyakan mungkin kita selama ini ibadah kita atau kebaktian kita ikuti kebaktian hanya karena bahwasanya pas ini waktunya kosong, kita tidak ada lakukan aktivitas. Karena terlalu sibuk dan menyibukkan diri dengan pekerjaan sehingga seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk beribadah atau berbakti kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika pas mungkin kebetulan waktu kosong, maka kita ikuti kebaktian. Nah, ini namanya ibadah kalau sempat, Bapak Ibu. Nah, sama halnya kalau dengan yang pertama tadi, kalau kita ikuti ibadah karena memang sudah terjadwal, kemudian yang kedua ini karena kita ibadah karena kita sedang sempat atau ada waktu luang, bagaimana mungkin ibadah yang demikian dapat membawa dampak, dapat membawa faedah bagi kita, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini kesaksian dari secara pribadi, Bapak Ibu, pengalaman ketika masih ada di desa, ketika itu sebelum menjadi hamba Tuhan. Ibu-ibu biasanya apalagi ketika sudah mau menjelang Natal, saudaraku, buat arisan biasanya setelah ibadah selesai. Ramai yang datang, Bapak Ibu, yang dulunya sama sekali belum nongol di gereja, tiba-tiba datang, terutama kaum ibu biasanya. Ketika firman Tuhan disampaikan, banyak yang sibuk ngobrol masing-masing, entah apa yang dibicarakan. Tapi ketika waktu arisannya tiba, Bapak Ibu, ketika pas selesai ibadah, waktu arisan tiba, semuanya pada konsentrasi semuanya, serius semuanya memperhatikan. Memperhatikan apa, Bapak Ibu? Memperhatikan gelas atau kaleng biasanya, yang ketika itu dipakai untuk untuk mengundi nomor undian arisannya.
yang di dalamnya ada beberapa gulungan kertas, yang salah satunya ada nomor undiannya, Bapak Ibu. Ada beberapa yang kelihatan lipat tangan mereka, ibu-ibunya ada yang lipat tangan, seolah-olah sedang berdoa, semoga dia yang dapat nomor undiannya. Jadi yang diingat ketika pulang ibadah hanya nomor undian arisannya, bukan firman Tuhan. Nah, ibadah yang demikian bagaimana mungkin dapat membawa faedah? Bagaimana mungkin dapat membawa dampak, Bapak Ibu? Sekali lagi, yang pertama ini, mari kita laksanakan ibadah kita berdasarkan janji Tuhan. Kita harus ingat, kita harus tahu, kita harus paham betul bahwa ketika kita melakukan ibadah, kita sedang memelihara janji Tuhan bagi kita, Bapak Ibu. Dan mungkin masih banyak lagi selain beberapa contoh di atas. Bila ibadah kita selama ini dikerjakan seperti ketiga contoh yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, bagaimana mungkin, sekali lagi, bagaimana mungkin ibadah atau kebaktian kita yang selama ini kita bangun, ya, kita kerjakan, bagaimana mungkin membawa faedah, atau bagaimana mungkin berguna atau berdampak nyata dalam kehidupan kita. Inti dari poin pertama ini ialah mari kita mengerjakan ibadah kita atas dasar janji Tuhan bagi kita, yakni hidup bersama Dia di surga. Dan memang sudah selayaknya lah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk setia dan taat berbakti kepadanya. Nah, itulah poin yang pertama, Bapak Ibu, mengapa dikatakan bahwa ibadah itu ada faedah. Kemudian yang kedua, ternyata dikatakan ibadah itu baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Masih di dalam ayat yang ke-8 dari pembacaan firman Tuhan kita tadi. Di poin yang kedua, sekaligus yang terakhir ini, kita diberitahu bahwa ternyata ibadah itu baik untuk hidup yang sekarang ini, saudaraku. Sesuatu yang baik hendaknya kita pelihara, kita lakukan dengan baik pula. Mengapa dikatakan baik? Salah satu jawabannya dapat kita temukan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian, Bapak Ibu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa dalam ibadah ternyata ada nasihat. Tentunya nasihat yang bersumber dari firman Tuhan, bukan dari sumber yang lain, saudaraku. Sumber yang lain yang tidak berdasar firman Allah atau Alkitab bisa saja keliru. Tapi bila dari firman Allah sudah pasti benar. Oleh karena di dalamnya selain terdapat prinsip-prinsip dasar kebenaran, kita juga dapat menemukan contoh nyata dari orang-orang yang taat maupun yang tidak taat akan nasihat firman Tuhan. Nah, untuk itu kita diingatkan untuk semakin giat melakukannya, semakin bersemangat mengerjakannya, Bapak Ibu. Selain ada nasihat dalam ibadah, kita juga dapat menikmati puji-pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan doa bersama kepada Tuhan. Puji-pujian yang dapat menguatkan jiwa kita yang mungkin sudah mulai putus asa, yang mungkin sudah mulai lesu jiwanya karena ada tekanan-tekanan kehidupan yang dialami. Melalui doa, kita menyampaikan syukur kita dan permohonan kepada Tuhan. Kita mempererat komunikasi kita dengan Tuhan. Maka dari itu kita diingatkan untuk jangan lalai, atau jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah, dari setiap persekutuan kita. Selain berfaedah karena memberi nasihat untuk hidup sekarang, ternyata ibadah berdampak pula pada kehidupan yang akan datang, Bapak Ibu. Ini semakin menyadarkan kita bahwa benar ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini selesai. Artinya apa? Ada kehidupan setelah kematian, saudaraku. Ketika kita giat beribadah selama di dunia ini atas dasar janji dan kebenaran Allah, maka hal ini pula yang akan kita pertanggungjawabkan pada kehidupan berikutnya. Selama beribadah di dunia, kita hanya mengenal Allah melalui firman dan setiap karyanya.
Namun ketika di kehidupan nanti kita akan beribadah face to face dengan Tuhan. Kita akan bertatap muka secara langsung dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita beribadah dengan Allah dalam kekekalan di surga. Ibadah memberikan kita jaminan perlindungan terhadap kuasa jahat dalam dunia di masa sekarang. Dan pada masa yang akan datang memberikan jaminan hidup yang kekal. Karena surga akan penuh dengan aktivitas ibadah, saudaraku. Pertanyaannya sekarang adalah, selama di dunia sekarang ini, Bapak Ibu, apakah kita sudah giat melakukan atau mengerjakan ibadah kita, mengerjakan kebaktian kita, mengikuti setiap persekutuan yang ada, Bapak Ibu? Mungkin kita berpikir, nanti saja, ibadahnya nunggu udah tuaan dikit, sekarang saya masih muda, masih mau happy-happy. Nanti pun di surga, kata Pak Pendeta, kita juga akan beribadah dengan Tuhan. Jadi untuk sekarang nggak perlu dulu lah, nanti aja, nunggu sudah di surga. Kalau saat di dunia ini saja kita sudah malas beribadah, malas menjalin persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman, saudaraku, bagaimana mungkin dapat menikmati persekutuan di surga nanti? Jangan kita mimpi, Bapak Ibu. Jangan kita mimpi ketika di surga nanti kita dapat menikmati persekutuan, kebaktian bersama dengan Tuhan. Sedangkan di dunia ini kita malas beribadah, malas mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Syukur puji Tuhan jika masih diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana suasana surga, saudaraku. Lalu ketika waktunya ibadah tiba, lalu saudara minta izin sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, saya permisi dulu ya, saya izin gak ikut ibadah. Saya permisi ke belakang sebentar. Tidak ada istilah demikian, Bapak Ibu. Hal yang semacam ini tidak akan ada lagi nantinya ketika di surga, saudaraku. Mau tidak mau, setuju atau tidak, dari sekaranglah kita melatih diri untuk giat beribadah, untuk giat berbakti kepada Tuhan, untuk selalu setia menjalin persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, untuk mempersiapkan persekutuan kita di kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan Yesus di surga dalam kekekalannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya kedua hal ini menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita saat ini, khususnya di ibadah di situasi seperti sekarang ini. Karena itu hendaknya mari ketika ibadah kita kerjakan di rumah, ya, kita kerjakan seperti selayaknya kita beribadah di gereja. Jangan sampai kita berpikir, oh nampaknya ibadah saya ini kurang maknanya. Jangan, Bapak Ibu. Baik di gereja maupun di rumah, makna ibadah itu tetap sama, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita. Asal ibadah kita itu kita jalin betul-betul atas dasar kesadaran bahwasanya kita sedang berbakti kepada Tuhan. Ingat bahwasanya di dalam ibadah kita tadi ada mengandung janji. Nah, kalau ada janji Tuhan, kita sebagai orang-orang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus pelihara janji Tuhan. Kita harus rawat janji Tuhan. Nah, ketika di dalam ibadah kita juga diberitahu bahwasanya ibadah itu ternyata bermanfaat bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, tetapi juga ketika kita hidup di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perenungan kita untuk minggu ini. Dan saya berharap pembelajaran firman Tuhan kita untuk hari ini dapat semakin mendorong semangat kita, dapat semakin memotivasi kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Jika selama ini ada hal lain yang timbul dalam hati, dalam pikiran kita, dalam hal ibadah, dalam hal kebaktian yang mungkin bukan berorientasi kepada Tuhan, ada hal lain yang mungkin keliru mengenai ibadah kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan jikalau ada hal yang belum bisa kita mengerti sehingga saat ini, kita senantiasa mohon hikmat sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan untuk senantiasa memberikan hati, mata rohani yang peka akan maksud Tuhan, akan kehendak Tuhan, sehingga kita boleh mengerti akan maunya Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan ibadah kita. Nah, biarlah perenungan firman Tuhan kita untuk hari ini boleh menguatkan kita sekalian, boleh semakin menambah semangat kita untuk tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Untuk firman Tuhan.